teman-teman yang sudah mau menonton video di channel YouTube Mbasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Dan itu adalah wujud bahwa teman-teman mensupport channel YouTube Mbasan untuk terus bertumbuh dan agar berkembang dan terus untuk konsisten sharing kepada teman-teman semua di sini. Oke, izinkan Mbasan untuk memberikan beberapa tips ya, bagaimana sih cara menggunakan sosial media untuk jualan online. Oke, yang perlu teman-teman ketahui bahwa sosial media ini bisa menjadi alat untuk mempromosikan produk Anda atau mendatangkan pengunjung ke halaman yang kita inginkan, misalnya seperti ke WhatsApp, ke YouTube, ke Shopee, dan lain-lain. Asalkan kita tahu caranya. Oke, di sini supaya penggunaannya lebih efektif, Mbasan ingin memberikan kunci yang pertama yang harus Anda miliki adalah bahwa teman-teman harus memiliki akun Facebook ya, karena di sini Mbasan sudah lama sekali ya, sekitar 3 tahun sampai 4 tahun ke belakang Mbasan sudah berkecimpung ke dalam dunia Facebook. Jadi yang Mbasan sarankan di sini adalah bahwa teman-teman harus mendownload aplikasi Facebook terlebih dahulu karena Facebook itu jangkauannya sangat luas kalau kita tahu caranya ya. Kemudian teman-teman, setelah teman-teman mendownload aplikasi Facebook, teman-teman jangan lupa untuk mempercantik ya desain. Di sini ya ada foto sampulnya, kemudian ada foto profilnya. Kemudian teman-teman, saya sarankan di sini nama dari Facebook ini teman-teman jangan sampai nama-nama yang alay, misalnya nama seperti gue cinta lo atau apalah gitu ya, pokoknya nama asli Anda sendiri saja. Kemudian di sini profilnya tolong diperbagus ya, bisa juga cantumkan nomor WA Anda sendiri di sini ya. Kemudian di sini teman-teman bisa cantumkan kota di mana Anda tinggal ya. Kemudian di sini status sudah menikah apa belum. Kemudian teman-teman bisa cantumkan beberapa sosial media lainnya yang Anda miliki seperti Instagram, Shopee, atau Tokopedia yang Anda miliki gitu ya. Kemudian teman-teman, kunci yang kedua adalah teman-teman harus memfullkan friend list Anda di dalam Facebook ini. Misalnya teman-teman baru main pertama kali. Oke, yang harus Anda lakukan adalah menambah friend-nya ya. Jadi fullkan sampai betul-betul 5.000 friend list. Oke. Jadi di sini teman-teman, bagaimana caranya ya agar kita bisa cepat di-accept gitu ya oleh teman-teman yang kita minta pertemanannya. Teman-teman harus cari yang aktif, yaitu yang aktif di dalam beberapa grup besar ya, seperti contoh gudang jubah murah ini ya, karena kita jualannya gamis, mukena, atau home dress, jadi kita harus cari orang yang betul-betul wanita ya, jadi jangan cari yang pria. Kita klik gudang jubah. Nah, ini teman-teman bisa diklik aja di sini. Nah, di sini teman-teman akan bertemu orang-orang yang betul-betul aktif, yang memang dia jualan gitu ya. Dan misalnya di sini ada yang bertanya, ini tinggal di add saja ya. Jadi di sini sangat banyak, oke? Kemudian teman-teman di sini juga ada ummahat dagang ya. Di sini juga sudah penuh ya, maksudnya sudah sangat banyak anggotanya, ada 8.000. Kalau di gudang jubah tadi ada 147.000 anggota. Jadi itu adalah dunia yang sangat luas yang bisa kita dapatkan friend listnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, aduh saya takut gitu ya kalau misalnya jualan di Facebook takut sepi. Teman-teman mindsetnya bisa dimantapkan lagi. Nanti saya juga akan sharing bagaimana biar jualan di sosmed tanpa baperan. Oke, kemudian
Setelah teman-teman memperbagus ya tampilan di Facebook Anda sendiri, kemudian yang ketiga adalah kita harus fokus membangun kolam list ya. Saya selalu menyarankan agar orang-orang yang ada di sosial media, yaitu di Facebook, di Instagram, dimanapun, itu ditarik ke list yang bisa Anda kendalikan. Misalnya kita targetkan bahwa satu hari kita bisa mendapatkan 10 kontak WhatsApp dari Facebook. Jadi tugas Anda adalah memposting sebuah postingan seperti yang Mbak San lakukan di sini. Pagi-pagi gini sudah banyak yang WA bla bla bla, terima kasih yang sudah ikut gitu ya. Kemudian Mbak San di sini memposting sebuah produk ya. Dan alhamdulillah banyak yang nanya ke WhatsApp, jadinya banyak juga yang bertanya di WhatsApp Mbak San. Oke, setelahnya kita harus mengantisipasi bahwa algoritma sosial media itu selalu berubah. Jadi suatu saat pasti tidak akan menguntungkan kita lagi. Jadi kita tidak terlalu bergantung dengan sosial media ini, karena kalau kita bergantung dengan Facebook misalnya ya, jadi kita nanti tiba-tiba Facebook misalnya terblokir atau bangkrut perusahaannya, jadi kita masih punya kesempatan untuk berjualan karena kita sudah punya kontak WhatsApp mereka. Jadi nggak ada salahnya dong kita harus rajin dan konsisten memancing teman-teman ya, yaitu calon pembeli kita untuk lari ke WhatsApp kita agar di kemudian hari menjadi database kita. Kemudian yang selanjutnya itu ya, keempat ya, kita harus memposting sebuah postingan yang sangat menarik ya. Di sosmed ini postingan Anda itu tidak akan bertahan lama karena akan tertimpa dengan postingan-postingan baru dari orang lain. Setiap hari akan begitu banyak postingan yang muncul di beranda. Tantangannya adalah bagaimana kita membuat postingan yang menarik perhatian orang agar mereka yang melihatnya bisa langsung meng-WA langsung postingan kita, jadi tertarik untuk melihat postingan kita. Jadi misal lagi scroll lagi asik scroll, kemudian karena postingan kita menarik, jadi mereka berhenti gitu untuk menstop scrollingan mereka gitu ya. Jadi kita harus mencari perhatian dari ribuan postingan orang lain ya. Kemudian bagaimana caranya Mbak San? Caranya bisa teman-teman membuat pantun. Misalnya kita jualan mukena 1.2 koma, mukena cantik, siapa yang punya nih gitu, yuk WA bla 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 misalnya gitu. Kemudian misalnya teman-teman bisa menyapa di pagi hari, misalnya teman-teman mau mengucapkan salam, assalamualaikum cantik gitu, pasti yang komen insya Allah cantik nih gitu. Nah itu memancing interaksi. Kemudian bisa juga saling mendoakan, semoga, ini contoh nih, misalnya saling mendoakan ya. Mbak San punya contoh di sini. Mbak San selalu mendoakan teman-teman yang misalnya sedang banyak hutang. Mbak San selalu mendoakan seperti ini ya. Mbak San scroll dulu. Nah ini dia. Siapapun yang baca status ini, saya doakan semoga kawan-kawan cepat bebas hutang, sehat selalu dan sukses dunia akhirat. Amin. Kemudian lihat yang like di sini ada 492, kemudian ada yang komentar banyak ya, lumayan. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya. Teman-teman juga bisa bebas mau copy paste ke manapun. Yang penting kalau misalnya teman-teman untuk postingan doa seperti ini teman-teman bisa copy paste, tapi kalau misalnya tulisan-tulisan yang panjang lalu teman-teman copy paste ke beranda Anda sendiri, itu lebih baik teman-teman cantumkan sumbernya ya, karena saya tidak menyarankan kalau misalnya teman-teman menghilangkan sumbernya itu ya, karena bisa jadi orang yang sudah menulisnya itu sudah capek-capek mikir kemudian tidak ridho atas apa yang sudah Anda posting. Jadi lebih baik mendingan copy paste doa-doa seperti ini, lagi juga lebih mudah dibaca, kemudian lebih ringkas, kemudian orang juga nggak malas untuk membaca. Terus nanti kalau misalnya banyak like-nya, mereka juga akan kepo
kepo dengan kita. Siapa sih Sania Latifah ini, kok rame gitu. Kemudian mereka akan berkunjung ke profil kita. Asal kalau misalnya profil kita udah dipercantik sedemikian rupa, pasti mereka akan kepo. Oh, ini ternyata jualan Latifah, oh ini ternyata jualan mukena, oh ini ternyata jualan gamis. Nah, mereka pasti kalau naksir pasti otomatis bakalan bertanya ke WA kita, asalkan jelas semua sudah dirapihkan gitu ya oleh Anda sendiri. Kemudian kenapa kita harus rajin posting? Karena setiap mereka yang sudah berinteraksi dengan mereka di sini ya, baik yang udah like, baik yang udah komen atau share, pastinya kedepannya akan muncul ya. Kalau kita nanti mau posting lagi, pasti postingan kita akan muncul di beranda mereka. Jadi itulah fungsinya ya, kalau misalnya kita aktif ya membuat postingan seperti ini, memancing untuk mereka komen di postingan kita gitu ya. Nah, fungsinya itu adalah nanti mereka status kita akan muncul di beranda mereka gitu ya. Kemudian Oke, setelah itu teman-teman bisa survei atau tanya jawab. Misalnya, teman-teman memposting dua seperti ini ya. Teman-teman ini naksirnya Zinda atau Homedress Bibty ya gitu ya. Boleh komentarnya dong. Misalnya yang jawab di Homedress Bibty boleh kasih love, yang suka Zinda boleh kasih like, misalnya begitu. Itu memancing interaksi survei ya. Kita harus aktif tanya jawab kepada teman-teman Facebook kita. Oke. Yang kelima adalah keajaiban viral. Viral itu adalah sebuah postingan yang tiba-tiba like-nya itu bisa sampai ribuan like, kemudian komennya banyak, kemudian share-nya banyak. Apa sih yang menyebabkan postingan tersebut menjadi viral? Oke, di sini Basan punya sebuah contoh bahwa viral itu adalah bukan terjadi karena sebuah kebetulan, tapi isi dari postingan tersebut adalah bikin orang iba, bikin orang sedih gitu, bikin orang kasihan atau bikin orang nangis gitu. Jadi di situ kita memposting sebuah gambar, misalnya gambar seorang nenek-nenek, kemudian dia tertidur di sebuah pojokan rumah yang dimana dia sudah 3 hari misalnya belum makan. Kemudian kita foto, kemudian kita posting, kemudian kita tanya nenek tersebut, kemudian kita ceritakan, dan di situ memancing sahabat Facebook kita gitu ya untuk kepo gitu ya, ini nenek-nenek di mana, alamatnya di mana, kasihan banget dan lain-lain. Kemudian sehingga memancing mereka, rasa ibanya itu muncul, jadinya ingin berbagi juga kepada nenek tersebut. Jadi disitulah keajaiban viral itu terjadi. Jadi fungsinya apa? Setelah postingan kita itu viral, jadinya followers kita itu meningkat gitu ya, meningkat drastis. Misalnya saya juga pernah menciptakan seperti itu ya, dan itu secara sengaja saya memposting sebuah rumah yang dimana di rumah tersebut dia hanya tinggal sepetak, yang dianya itu berhimpitan dengan dapur, kemudian berhimpitan juga dengan kamar mandi. Kemudian di situ saya bilang gitu ya, saya ngomong begini, ya Allah, tadi ada yang nyetatus begini, masih kurang sederhana dibanding Rasulullah gitu ya. Terima kasih ya fotonya mak, membuatku semakin bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dan di situ saya hanya memposting seperti itu, dan masya Allah like-nya sampai tembus 1400 like. Kemudian yang share-nya itu banyak banget. Kemudian karena banyak yang iba gitu ya dengan postingan tersebut, sehingga follower saya meningkat. Kemudian di share-nya itu sampai 1087 kali dibagikan. Jadi teman-teman sudah paham ya apa fungsi dari keajaiban postingan yang viral itu adalah mendatangkan followers baru yang nantinya bisa kita jualin ke depannya. Nah, insya Allah teman-teman semua di sini pasti bisa. Kemudian yang keenam adalah personal branding ya. Personal branding itu apa sih? Sosmed itu media untuk menunjukkan siapa diri Anda kepada publik. Jadi ini sangat tepat untuk mempermudah melakukan personal branding. Saran saya, apapun bisnis yang Anda jalankan, sebaiknya gunakanlah strategi personal branding untuk memulainya. Keuntungannya adalah Anda bisa mudah menjual produk apapun, tidak tergantung dengan popularitas nama merek produk.
Misalnya, kalau misalnya saya tanya, kalau misalnya Anda ingat saya, ingatnya apa? Misalnya ada nama Sania Latifah ini muncul di beranda kalian, ingatnya apa? Pasti teman-teman langsung menerka bahwa oh, Mbak San ini adalah owner dari Latifah Indonesia. Udah, cuman itu aja kan. Sama seperti saat kita misalnya lagi kelaparan, kemudian tiba-tiba teman-teman terbayang untuk mencari sebuah makanan yang di situ ada ayamnya. Pasti teman-teman ingatnya langsung KFC. Iya, betul kan? Oke, satu lagi contoh, misalnya Anda lagi kehausan. Tiba-tiba teman-teman ingin membeli sebuah aqua. Ya, yang muncul di benak Anda itu adalah merek aqua, padahal realnya saat Anda ke sebuah toko, ternyata adanya Fit. Nah, itulah personal branding. Jadi, apa fungsi dari personal branding itu adalah jadi saat teman-teman sudah banyak followersnya, sudah banyak yang kenal dengan Anda, sudah banyak yang tahu bahwa kehadiran Anda di Facebook ini adalah sangat bermanfaat gitu ya. Jadi apapun yang akan Anda jual nantinya, pasti mereka juga akan terobsesi untuk membeli produk yang Anda jual. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah yang terakhir, storytelling. Storytelling itu apa? Bagaimana kita menceritakan sebuah pengalaman kita di dalam Facebook kita sendiri. Seperti ini, misalnya Mbak San posting sebuah makanan ya, telur seperti ini. Siang gini cek kulkas nggak ada makanan, udah ngerayu suami buat makan mie ayam di luar, dia yang mager. Dan seterusnya. Kemudian di akhirnya Mbak San kaitkan dengan produk yang sedang Mbak San jual. Nggak apa-apa deh telunjuk yang pusing karena banyak yang wapri nanyain Zinda Salmon nih di WA bla 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 bla. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang kita ceritakan, teman-teman bisa langsung kaitkan dengan produk yang Anda jual. Misalnya teman-teman sedang jualan produk mukena atau apapun, teman-teman bisa menceritakannya. Misalnya teman-teman sedang beraktivitas, ingin pergi mandi, misalnya, saya ingin mandi tadi pagi cuman dingin banget, tapi alhamdulillah menjadi hangat karena lagi pakai mukena Khadijah nih gitu. Jadi dikaitkan aja sambil posting gambar mukena tersebut. Jadi teman-teman mudah-mudahan udah kebayang ya. Oke, yang namanya storytelling itu semua orang suka diceritain. Entah kenapa orang itu suka sekali dengan cerita dan sering kecewa dengan sesuatu yang cepat selesai gitu ya. Misalnya hard selling gitu, jualan. Termasuk dalam jualan, dibandingkan dengan mendapatkan penawaran produk secara hard selling, mereka akan lebih senang dijuali melalui cerita. Jadi jualannya jangan terang-terangan, tapi memerlukan sebuah cerita yang dikemas dengan ciamik, kemudian kita hubungkan dengan produk yang kita jual. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dari ketujuh tips tersebut bisa teman-teman langsung praktekin. Insya Allah yang namanya jualan itu mudah, asal kita tahu caranya. Lakukanlah secara konsisten agar kita bisa menjadi penjual yang handal dan juga bisa mendapatkan database yang sangat banyak. Karena sejatinya kalau kita jualan tanpa memiliki database, itu sama aja kayak kita makan tanpa lauk. Jadi kita jualan ke orang yang sama, otomatis orang tersebut akan bosan dong. Jadi pastikan teman-teman terus menambah database Anda ya per harinya. Targetkan sehari itu mendapatkan 10 kontak WhatsApp Anda. Istiqomahkan, kemudian teman-teman praktek gila-gilaan karena memiliki ilmu tanpa praktek itu bagaikan nasi tanpa lauk. Oke, terima kasih sudah menonton channel YouTube Mbak San. Sampai jumpa di tips berikutnya.